Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nari Mulyani dari tingkat 1A Keperawatan Poltekkes Kemenkes Sorong, Prodi D3 Keperawatan Manokwari. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang dibimbing langsung oleh Bapak Lukas Rompa SPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coronavirus atau sering kita sebut COVID-19. Apa sih virus corona atau coronavirus? Virus corona atau coronavirus merupakan keluarga yang menaungi virus SARS-CoV-2 pada tahun ini dan SARS-CoV pada 2002 dan MERS-CoV pada 2012. Kata corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Dinamai mahkota karena bentuk virus corona menyerupai seperti mahkota. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di Indonesia melebihi 143.796 orang dan hampir 4.225.936 warga di Indonesia terkonfirmasi positif. Dengan 4.103.914 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Pertama, percikan air liur pengidap batuk dan bersin. Kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi. Dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ada ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera pengecapan dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapa sih yang beresiko terinfeksi virus corona? Tentunya kalian dapat beresiko terinfeksi virus corona ketika berdekatan atau melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona. Bagaimana pencegahan penyebaran virus corona? Untuk melindungi diri atau untuk menahan penyebaran virus corona, kalian bisa lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, bila tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin untuk tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut. Ketiga, hindari juga kontak langsung dan tetap beri jarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit. Keempat, selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kelima, menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Dan jika sudah, segera buang tisu tersebut. Keenam, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Ketujuh, jangan lupa mengonsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila hendak keluar rumah. Namun sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus dipastikan karena biasanya terdapat banyak kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker.
seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Bondel dan dilansir Morbid Cancer, serta kesalahan pertama yaitu ketika masker hanya menutupi mulut kita. Masker harus menutupi lebih dari sekedar mulut. Posisikan masker mulai dari pangkal hidung sampai dagu. Kesalahan kedua yaitu saat masker terlalu longgar. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar dan lebih baik melepaskannya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung maupun mulut ya. Pesan saya untuk teman-teman semua, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat serta tetap berada di rumah aja. Sekian dari saya tentang COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.